أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RIS Radio Islam Samarinda 107.5 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali hadir saya Abu Idris di ruang dengar Anda dalam program IMB Indahnya Malam Berkisah. Kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah yang berjudul Kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Inilah kisahnya. Ya khatib al-hur al-hisan wa taliban liwisalihin bi jannatil hayawan. لو كنت تدري من خطبت وما طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan berbagai peristiwa yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya setelah beliau menghancurkan berhala-berhala mereka dan menyisakan berhala yang paling besar. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-70. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Robku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Al-Quran ayat As-Saffat ayat 97-99. ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan, mereka mulai mengumpulkan kayu bakar dari semua tempat yang bisa mereka capai. Butuh waktu agak lama untuk mengumpulkan kayu-kayu itu. Sampai-sampai seorang wanita dari mereka, jika ia sakit, maka ia bernazar untuk mencari kayu bakar, untuk membakar Nabi Ibrahim apabila dia diberi kesembuhan. Kemudian mereka membuat parit atau lubang yang begitu besar dan dalam. Di lubang tersebut
kayu-kayu bakar itu mereka letakkan. Setelah itu mereka menyalakan api. Menyalalah api, ia semakin luas. Api tersebut kian menyala-nyala, tapi api itu bergejolak panas. Terlihatlah percikan bunga api yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bunga api itu begitu tinggi menjulang. Lalu mereka meletakkan Nabi Ibrahim di salah satu pelontar manjanik atau ketapel raksasa. Manjanik tersebut dibuat oleh salah seorang dari suku Kurdi. Namanya adalah Hazan. والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان. Lalu, apakah balasan yang mereka terima? Al-Alusi rahimahullah berkata, Ibnu Jarir rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Mujahid. Ia berkata, aku membaca ayat ini di hadapan Abdullah bin Umar. Lalu ia bertanya kepadaku, wahai Mujahid, apakah engkau tahu siapa yang menunjukkan agar membakar Nabi Ibrahim? Aku menjawab, tidak. Ia mengatakan, seorang laki-laki keturunan Arab Persia, yaitu suku Kurdi. Disebutkan bahwa dia berasal dari bangsa Kurdi bin Attiyah. Disebutkan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkannya ke dalam tanah. Di dalam tanah tersebut, ia terpendam hingga hari kiamat. Namun orang tersebut, sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Syu'aib al-Jabai, adalah hayyun. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, mereka meletakkan Ibrahim pada salah satu sisi pelontar manjanik dengan panduan dari seorang laki-laki keturunan Arab Persia dari bangsa Kurdi. Namanya adalah Hazun, sebagaimana yang dikatakan oleh Syu'aib al-Jabai. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkannya ke dalam tanah. Di dalam tanah tersebut ia terpendam hingga hari kiamat. Demikianlah balasan itu sesuai dengan ulah perbuatan. Ia ingin meletakkan Ibrahim alaihissalam di dalam manjanik agar berada di bagian atas, supaya ia bisa melemparkannya ke tempat yang paling bawah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menenggelamkannya sebagaimana balasan yang sama dan setimpal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, bakarlah dia. Al-Anbiya ayat 68. Diriwayatkan bahwa mereka membangun sebuah bangunan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Bangunan tersebut digunakan untuk melemparkan Ibrahim ke dalamnya. Setelah itu mereka menyalakan api selama 7 hari. Lalu mereka menutupnya. Setelah ditunggu selama 7 hari, mereka membuka tutup bangunan itu. Ternyata Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak terbakar. Ibrahim alaihissalam hanya mengeluarkan keringat. Sungguh, api itu tidak bisa membakar Ibrahim, kata Haris Abu Lut kepada mereka, karena dia telah menyihir api itu. Akan tetapi letakkanlah Ibrahim alaihissalam di atas sesuatu, lalu nyalakanlah api di bawahnya. Pasti kepulan asap bisa membunuhnya, tambah Haris Abu Lut. Maka mereka segera meletakkan tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam di atas suatu tempat. Di bawahnya mereka menyalakan api. Seketika itu percikan bunga api terbang, lalu ia menyambar jenggot Haris Abu Lut. Tak pelak, percikan bunga api itu membakarnya. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Al-Alusi rahimahullah dalam kitab Ruh al-Ma'na. Hanya saja beliau mengganti nama Haris Abu Lut dengan Haran. Beliau menambahkan suatu riwayat yang disebutkan oleh Ab bin Abdul Hamid dari Sulaiman bin Sard. Ia pernah bertemu dengan Nabi.
bahwa Abu Lut dia adalah paman Nabi Ibrahim alaihissalam, mengatakan api itu tidak bisa membakarnya karena hubungan kekerabatanku dengan Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengirimkan seekor unta yang terbuat dari api lalu membakar Abu Lut. Memang hukuman itu sesuai dengan perbuatan. Perhatikan dan renungilah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada Anda, kepada kita semua. Sangat jelas dan terang bagi kita bahwa balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Dari ayat ini, فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 98. Al-Alamah Al-Qumi rahimahullah mengatakan, mereka menyalakan api yang begitu besar. Mereka juga membangun bangunan yang begitu tinggi menjulang. Lalu mereka menaikkan Ibrahim di puncak bangunan tersebut dan melemparkannya ke bawah. Namun justru Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat beliau dan menjadikan mereka di dunia ini dan juga di akhirat nanti termasuk orang-orang yang hina. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 70. Yaitu mereka menjadikan orang-orang yang kalah dan rendah, sebab mereka hendak melakukan makar terhadap Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun membalas makar mereka dan menyelamatkan Nabi Allah. Maka itu juga mereka terkalahkan. Al-Alusi rahimahullah mengatakan, mereka semua hendak menimpakan kejelekan dengan cara melakukan tipu muslihat yang keji. Karena ketika Nabi Ibrahim berhasil mematahkan dan mengalahkan alasan-alasan kaumnya dengan hujah maupun keterangan, dengan sebab inilah mereka berencana untuk menyiksa Nabi Ibrahim alaihissalam agar supaya kelemahan mereka tidak terbongkar di hadapan umum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. As-Saffat ayat 98. Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang hina dengan cara mematahkan makar dan tipu muslihat mereka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bukti dan keterangan yang begitu nyata di atas ilmu, yaitu dengan selamat di atas kobaran api, juga atas ketinggian Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan api itu menjadi dingin dan sebagai keselamatan bagi beliau. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم. Balasan cicak sesuai dengan ulahnya. Bahkan sampai dengan hewan cicak pun ia mendapatkan balasan sesuai dengan tingkah yang diperbuatnya, yaitu karena cicak itu andil dalam perbuatan mereka, kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ummu Syarik radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar membunuh hewan cicak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu dia ikut meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam kobaran api, maka tidaklah hewan melata di muka bumi ini melainkan berusaha memadamkan kobaran api tersebut, kecuali hewan cicak. Hewan satu ini justru membantu meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam.
maka Nabi SAW pun memerintahkan untuk membunuh hewan tersebut. Duhai, memang benar, balasannya sesuai dengan amal yang dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberkahi ruh-ruh orang yang jelek dari kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, mereka ingin mendapatkan kemenangan dengan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, namun justru mereka menjadi hina dina. Mereka hendak menjadi orang yang tinggi dengan melakukan makar terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi mereka malah menjadi rendah. Mereka ingin mengalahkan, namun mereka akhirnya dikalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Al-Anbiya ayat 70. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. mereka menghendaki tipu daya dengannya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. As-Saffat ayat 98. Akibat perbuatan tersebut, mereka mendapatkan kerugian dan juga kerendahan maupun kehinaan di dunia ini. Adapun di neraka, maka api neraka sekali-kali tidak akan menjadi dingin dan keselamatan bagi mereka. Mereka juga tidak akan dihormati dengan ucapan salam penghormatan. Bahkan di akhirat, mereka akan seperti apa yang Allah firmankan. إنها ساءت مستقرا ومقاما. Sesungguhnya neraka itu sejelek-jelek tempat tinggal dan tempat kembali. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 66. Sumber 100 kisah tragis orang-orang zalim. هم كالأصابع في اليدين تواصلا هل يستوي كف بغير بنان حصرت صدور الكافرين بوالدي وقلوبهم ملئت من الأضغان حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهم لبيت الدين كالأركان نسجت مودتهم سدا في لحمة فبناؤها من أثبت البنيان. Baik para pendengar Radio Islam Samarinda, kini tiba saatnya kita di penghujung program kita IMB Indahnya Malam Berkisah. Saya Abu Idris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga kita semua selalu dalam keadaan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.